Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah peperangan Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret tahun 625 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam lamanya, pasukan muslim mampu menghancurkan barisan pertahanan pasukan kafir Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sebelum pertempuran ini, kaum muslim dan penduduk Makkah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil antara akhir tahun 623 sampai dengan awal tahun 624 Masehi. Dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Nabi Muhammad saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Ketika ia dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, pasukan Muhammad yang sangat berdisiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang sangat kuat dan berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekah, sekaligus menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy. Di antara lain ialah Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Bagi kaum muslim awal, pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti sejarah pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman jahiliyah. Kemenangan kaum muslim juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslim di Madinah. Dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai. Kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam, dan hal ini terjadi sekitar setahun kemudian dalam pertempuran Uhud. Kisah pergerakan menuju Badar
Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri pasukan yang telah ia buat. Ia juga ditemani oleh pamannya yang bernama Hamzah. Beberapa calon khalifah juga ada bersama pasukan Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta Abu Bakar As-Siddiq. Kendaraan yang dibawa adalah unta dan kuda. 1 ekor untuk biasanya dinaiki oleh 3 sampai 4 orang. Saat tiba di Badar, pasukan Nabi Muhammad berhasil menangkap 2 pengintai dari pihak musuh. Para kaum muslim memukuli 2 pengintai tersebut agar mereka mau berkata jujur, namun dihentikan oleh Nabi Muhammad. Perang Badar meletus tepat pada tanggal 13 Maret saat fajar tiba atau 17 Ramadan. Kaum Quraisy mengirim mata-mata untuk memantau apa yang akan dilakukan oleh pasukan Nabi Muhammad. Mata-mata tersebut menginformasikan bahwa pasukan yang dibawa Nabi Muhammad hanya sedikit, bahkan tidak sampai separuh dari pasukan Abu Jahal CS. Kaum muslim bergerak dengan mengikuti komando dari para pemimpinnya. Saat jarak musuh sudah dekat, mereka melempari musuh dengan segenggam batu. Hal tersebut membuat kaum Quraisy berlarian tak beraturan, hingga akhirnya banyak dari pasukan kaum Quraisy yang tewas. Akhirnya kemenangan berhasil didapatkan oleh kaum muslim. Tokoh-tokoh yang terlibat. Ada banyak tokoh yang besar yang terlibat dalam perang Badar. Tokoh tersebut mulai dari paman Nabi Muhammad hingga sahabat Nabi Muhammad. Tokoh yang terlibat diantaranya adalah Hamzah bin Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Anasah, Abi Kabsyah, dan yang lain-lainnya. Doa Nabi Muhammad SAW pada saat perang Badar. Sebagaimana doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, Ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku ya Allah Azza wa Jalla. Berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat salah satu doa yang dibaca Nabi Muhammad sehari sebelum perang terjadi. Akibat dan dampak perang Badar, kekalahan harus diterima oleh pasukan Abu Jahal. Meskipun ia membawa jumlah pasukan lebih besar dengan senjata yang lebih lengkap, kaum muslim sendiri hanya membawa pasukan sejumlah 313 orang. Pasukan Abu Jahal harus menerima kekalahan mereka karena strategi perang yang digunakan adalah bergerak secara individu. Sedangkan kaum muslim bergerak sesuai dengan komando dari pemimpin. Pasukan Abu Jahal melarikan diri setelah menyadari kekalahan mereka. Abu Jahal dan Umayyah tewas dalam pertempuran perang Badar. Sisa pasukan yang tidak sempat melarikan diri diperlakukan dengan baik oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Setelah peperangan berakhir, kaum muslim yang ada di Madinah memiliki hubungan yang semakin erat
mereka juga memiliki sosok pemimpin baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para pendakwah yang bertentangan dengan Nabi juga mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena kelompoknya kalah dalam berperang. Fakta menarik pada saat Perang Badar. 1. Terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar meletus tepat pada saat bulan Ramadan. Ini terjadi 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Meskipun berlangsung saat berpuasa, semangat juang kaum muslim tidak pudar. Perang Badar dimulai pada dini hari setelah mereka makan sahur dan ibadah sholat subuh. 2. Perang Badar terletak 113 km dari Madinah. Letak Badar